Oke, setelah tadi kalian mengetahui jenis-jenis intangible asset, nah sekarang kita belajar menentukan harga perolehan aset tidak berwujud. Nah, harga perolehan aset tidak berwujud itu dari mana sih? Kalau misalnya kalian punya paten, kalian punya copyright, dicatatnya di laporan keuangan itu bagaimana? Berapa? How much? Gitu kan. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bagaimana cara memperolehnya dulu. Nah, apakah kalian memperoleh aset tidak berwujudnya itu secara beli atau bikin sendiri? Jadi bisa dua pilihan ya, secara beli atau internally created gitu. Nah, kalau intangible asset kalian peroleh dengan cara membeli, maka dia akan dicatat at cost. Yang dimaksud at cost sendiri di sini adalah semua pengeluaran gitu yang kalian keluarkan untuk sampai aset itu siap kalian gunakan gitu. Jadi pada prinsipnya harga perolehan untuk intangible asset ini sama dengan harga perolehan aset tetap. Jadi harga perolehan yang dimaksud di sini adalah semua cost yang kamu keluarkan, semua expenditure yang dikeluarkan sampai aset itu siap digunakan gitu. Nah, tipe ke cost-nya termasuk apa aja? Termasuk purchase price, termasuk legal fee gitu ya. Misalnya contohnya kalian membeli paten nih, paten dari perusahaan lain seharga 2 juta. 2 juta. Nah, legal fee-nya ngurus-ngurusnya harganya 1 juta. Berarti total cost-nya adalah 3 juta. Nah, berarti harga perolehan dari paten kalian itu adalah 3 juta. Berarti kita catatnya di laporan keuangan adalah paten pada cash. Cash-nya berkurang sebesar 3 juta. Gini ya. Oke, sampai sini paham? Nah, itu kalau intangible asetnya diperoleh dengan cara membeli. Lalu bagaimana jika intangible asetnya diperoleh dengan cara membuat, internally created? Nah, proses mendapatkan paten, mendapatkan copyright, punya software, itu didapat dari apa sih? Proses R&D kan ya, research and development. Nah, biaya-biaya yang kita keluarkan untuk research and development itu nggak serta-merta menjadi harga perolehan. No, jadi kita pisahin dulu dia research and development itu ada di fase mana gitu. Apakah ada di fase riset ataukah ada di fase development gitu. Nah, ini saya bagi dua fase ya. Yang ini adalah fase riset. Ini fase riset. Dan ini fase development. Fase development. Oke. Nah, fase riset ini misalnya menghasilkan menghabiskan dana 2 juta gitu. Atau $2.000 gitu ya. Menghabiskan dana $2.000. Nah, di fase development ini menghabiskan dana $1.000. Nah, tapi fase pengembangan ini saya bagi dua lagi. Di sini, ini fase ketika diputuskan bahwa produk siap diproduksi. Ini siap layak atau layak untuk diproduksi. Nah, sebelum titik layak untuk diproduksi, dia habis 200.000. 200 berarti di sini dari titik layak untuk diproduksi sampai total pengembangannya kan di sini 800 ya. Nah, kan tadi totalnya 1 juta. Total biaya pengembangan kan 1 juta. Nah, dari titik akhir riset sampai titik dia siap layak untuk diproduksi menghabiskan 200.000. Kemudian dari titik layak diproduksi sampai akhir development adalah 800.000. Nah, yang kita akui sebagai aset, misalnya ini sebagai paten ya, adalah yang mana? Adalah yang ini. Gitu.
800.000 inilah yang kita akui, yang kita kapitalisasi sebagai aset. Misalnya asetnya berupa paten. Jadi kita mencatatnya gimana di laporan keuangan? Jadi kita mencatatnya di laporan keuangan. Jadi dari titik ini, dari riset sampai development yang belum sampai di titik siap layak untuk diproduksi 2.200, itu kita anggap sebagai R&D expense sebesar 2.200. Kemudian di titik ini siap layak digunakan sampai sini 800.000, itulah yang kita sebut dengan paten sebesar 800.000. Nah, cash yang keluar adalah 3 juta. Ini. Nah, ini yang terjadi kalau intangible asetnya diperoleh dengan cara create gitu. Jadi nggak semua cost R&D yang kita keluarkan itu dikapitalisasi menjadi aset ya. Maksudnya dikapitalisasi itu diakui sebagai aset. Aset dalam hal ini adalah paten gitu. Jadi 3 juta itu tidak serta-merta kita akui sebagai paten sebesar 3 juta, tidak. Tapi harus di breakdown dulu. Dia tuh ada di fase mana? Kalau di fase riset itu istilahnya baru ngumpulin data, baru istilahnya baru mau mencari bentuk produk yang kita mau keluarin tuh apa sih gitu. Gitu ya. Jadi kita mencari tahu konsumen itu butuh apa, konsumen itu butuh barang seperti apa, belum ketemu nih bentuknya gitu. Nah, pas udah ketemu bentuknya, ada fase pengembangan. Nah, fase pengembangan ini juga trial dan error sampai di satu titik. Ini dia, siap diproduksi. Nah, sampai di titik ini itu kita expand-kan, kita akui sebagai beban gitu. Nah, setelah barangnya clear, ini siap layak untuk diproduksi, baru inilah yang kita anggap sebagai aset, intangible asset. Oke. Sampai sini dipahami ya bagaimana menentukan harga perolehan aset tetap tidak berwujud kalau itu internally created. Oke. Kita bisa lanjut ke topik berikutnya.